Hai, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felix. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis anggaran. Sebelumnya, kita sudah pernah dan mengetahui apa itu anggaran. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis anggaran, manfaat anggaran, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, jenis-jenis anggaran. Di sini ada beberapa anggaran yang akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian, dan bagi yang mau belajar disimak ya. Oke, yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah sebuah rencana dari manajemen keuangan yang disusun dengan rinci dan diteliti untuk penjualan masa depan perusahaan. Dalam jenis ini terdapat peta jenis produk, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Anggaran penjualan biasanya disusun setiap 1 tahun sekali dan dinyatakan dalam uang dengan jumlah tertentu. Tujuan inti dari anggaran penjualan perusahaan adalah guna memprediksi penjualan masa depan. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk mengalokasikan dana untuk keperluan landasan dan perencanaan unit produksi perusahaan dan harus dibuat dalam periode tertentu. Berikutnya ada di sini anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku merupakan anggaran untuk membantu proses produksi. Kaitan anggaran biaya bahan baku dan produksi cukup erat. Seperti yang kita ketahui, setiap produksi dalam perusahaan pasti membutuhkan bahan baku. Detail mengenai biaya bahan baku membuat jumlah uang yang dianggarkan dan jumlah bahan baku. Dari anggaran biaya bahan baku, perusahaan dapat memahami dan menjadikan acuan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja berguna untuk memperkirakan biaya tenaga kerja selama periode tertentu. Dalam melakukan penganggarannya dapat dilakukan dengan 2 jenis dasar perhitungan, yaitu per unit dan per jam. Anggaran persediaan. Anggaran ini meliputi persediaan perusahaan dalam jangka waktu tertentu secara rinci dan jelas. Jika anggaran persediaan tidak tersusun dengan rinci dan tidak jelas, akan berdampak pada kinerja produksi perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya ada pengeluaran modal atau anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal dipakai untuk modifikasi aset perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pengeluaran modal berdasarkan estimasi penjualan dan digunakan perusahaan sebagai penganggaran standar seperti perak, overhead, dan non-biaya produksi. Berikutnya ada anggaran kas. Anggaran kas berisi perkiraan sumber dan penggunaan kas dalam periode waktu tertentu. Anggaran kas terdiri dari pengeluaran anggaran dan modal perusahaan operasi setiap serta dapat digunakan sebagai standar dalam penyusunan anggaran yang seimbang. Anggaran ini dianggap penting oleh perusahaan karena dapat digunakan sebagai jaminan likuiditas dari perusahaan. Selanjutnya ada anggaran rugi laba atau laba rugi. Sama aja ya. Anggaran laba rugi akan memperkirakan kerugian atau keuntungan selama periode yang ditetapkan. Anggaran laba rugi dapat dijadikan referensi untuk menyusun anggaran neraca selanjutnya. Berikutnya ada anggaran neraca. Anggaran neraca mengandung rencana posisi keuangan atau aset, kewajiban dan modal suatu perusahaan pada awal dan akhir periode. Penganggaran anggaran neraca didasarkan pada anggaran kas dan anggaran laba rugi. Anggaran neraca bisa digunakan sebagai acuan untuk menetapkan perubahan anggaran dalam posisi keuangan. Yang terakhir ada anggaran perubahan posisi keuangan. Ini yang paling penting nih. Anggaran perubahan modal dalam posisi keuangan rencana menunjukkan perubahan utang, aset, dan modal
saham perusahaan selama satu periode. Penyusunan anggaran ini didasarkan pada anggaran neraca yang di atas tadi. Berikutnya, anggaran ini memiliki manfaat dalam suatu perusahaan. Yang pertama, perencanaan terpadu. Anggaran memiliki manfaat sebagai alat perencanaan bisnis serta untuk melaksanakan pengendalian kegiatan yang berbeda dari perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Manfaat yang kedua adalah sarana penilaian kegiatan perusahaan. Sebuah anggaran yang dirancang dengan baik akan menerapkan standar yang relevan dan memberikan bimbingan kepada setiap perusahaan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, sebagai alat pemantauan, yaitu berfungsi untuk menargetkan anggaran dana penting dan target tersebut akan dibandingkan dengan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan setiap kegiatan dapat dianggap kinerja yang baik. Untuk menentukan standar referensi perlu pemahaman yang realistis dan analisa mendalam tentang kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Manfaat yang keempat yaitu koordinasi pekerjaan. Anggaran dapat meningkatkan koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem ini memberikan gambaran operasi anggaran dari perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan manajer atau untuk melihat pembagian kerja tiap divisi. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat menghasilkan pedoman dan acuan yang baik dan berguna bagi pengelolaan manajemen perusahaan atau organisasi dalam level tinggi atau pimpinan. Dan anggaran ini memiliki kelebihan serta kelemahan. Langsung saja kita bacakan yaitu kelebihan dari suatu anggaran. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kelima, mengingat setiap manajer atau penyedia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. Dan di samping itu ada beberapa kelemahan dari anggaran ini. Yang pertama, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini menghendaki agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh menjadi akurat. Kelemahan yang kedua, karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Kelemahan yang ketiga, penganggaran tidak dapat dilepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan, terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau tidak cukup. Itulah tadi beberapa
kelemahan dan kelebihan dari adanya anggaran. Nah, dan di sini ada satu lagi, yaitu perbedaan anggaran perusahaan skala besar, menengah, dan kecil itu terletak pada omset yang dimiliki perusahaan itu berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula jumlah omset yang dimilikinya, dan begitu juga dengan sebaliknya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan semoga video ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, tetap dukung. Salam sehat, terima kasih.